Tahulah Ustaz, cumana rasanya punya laki tak sembayang. Cumana bu, rasanya macam tidur sama babi hutan. Anak ibu pesantren, iya. Kemarin dia ceramah nyuruh kami ke masjid, dia tak ada nampak kami. Anak kami itu sholatnya di Masjidil Haram. Perbuatan lebih menyentuh daripada cakap. Jadi sebetulnya yang membuat kita susah ini adalah fikih. Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, semangat semuanya insya Allah. Mudah-mudahan bapaknya semangat, ibunya semangat, anaknya pun ikut semangat. Anak putrinya semangat, anak putranya semangat. Selama ini bapaknya kena penyakit 5L, lemah, lesu, letoy, lunglai, loyo, mau mati aja buat. Asal balik ke rumah, gimana sawit kita bang? Trek. Katanya harga naik bang, harga pupuk. Awaknya mau mati aja. Pas keluar rumah nampak anak gadis baru semangat. Setelah anaknya di pesantren, dulu lakiku ni tak sembayang Pak Ustadz. Tahulah Ustadz cumana rasanya punya laki tak sembayang. Cumana bu, rasanya macam tidur sama babi hutan. Tapi sejak anak kami di pesantren, balik dia ke rumah, malu laki saya tuh Pak Ustadz. Akhirnya laki saya pun asal nampak anaknya sholat, dia pun ngambil wudhu, tapi tetap juga tak sembahyang. Lama-lama dia malu, dia sembahyang sekarang Pak Ustadz. Begitu juga seorang suami mengadu, biniku ni dulu Pak Ustadz, kalau keluar rumah pakai baju you can see, kamu can bisa si menengok, kamu bisa menengok ketiak bini saya. Mohon maaf nih Tuan Guru, kelepasan pula. Tapi sesudah anakku balik dari pesantren, anakku tuh Pak Ustadz berkaos kaki, tangannya tertutup, jilbabnya panjang. Sejak itu biniku tuh pakai baju panjang macam dalam kelambu dia sekarang Pak Ustadz. Ternyata hidayah itu dapatnya dari anak. Tapi anakku, walaupun kalian tamat pesantren, udah berguru bersanad sama Syekh Hasan dan para masai, para habaib, jangan kalian pulang petantang petenteng. Entang-entang kalian udah baca kitab kuning, lalu kalian pulang panggil, mak sini sebentar, ayah sini. Ya ayyuhalladzina kafaru, bagaimanapun dia tetap omahmu, yang melahirkanmu meregang nyawa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Seandainya oma ayahmu itu memaksamu untuk mensyirikkan aku, jangan kalian patuh. Tapi untuk melawan tetap tak boleh.
wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul berbakti dengan baik. Jangan lawan omak ya nak, jangan lawan ayah ya nak. Kurang apa lagi ayah Nabi Ibrahim? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, pergi kau ke sana. Kata Azar ayah Ibrahim. Apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk engkau wahai ayahku. Innahu kana bi hafiya, Allah mengabulkan doaku. Salamun alaika, kalau bahasa kampung kami, peace be upon you, keselamatan untukmu wahai ayahku. Maka bagaimanapun kerasnya tantangan dakwah kalian pulang nanti, dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan tetangga, dengan sahabat, insya Allah kalian menjadi para da'i yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jangan sampai ceramah berapi-api, sholat ke masjid, sholat ke masjid, sholat ke masjid. Pas giliran sholat subuh, tak ada ke masjid. Ditanya orang, Bu, iya, anak ibu pesantren, iya. Kemarin dia ceramah nyuruh kami ke masjid, iya. Tak ada nampak kami. Anak kami itu sholatnya di Masjidil Haram. Oh, iyalah kata dia, maaf. Tapi kami pikir-pikir jarak kita dengan Makkah itu kan 4 jam, Bu. Berarti kalau kita sholat subuh di sini jam 5, berarti di Makkah baru jam 1. Apa kerja anak ibu di sana? Masyarakat ini bukan bodoh. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada cakap. Kalian ditengok pagi ke masjid, siang ke masjid. Apa kata orang? Ya Allah, inilah menantu masa depan. Mudah-mudahan kalian nanti dapat istri yang cantik, kaya raya, ayahnya sakit-sakitan. Ustadz nih doanya tak baik. Nanti kalian mau jadi apapun tetap punya pesantren. Amin. Jadi polisi tetap punya pesantren. Pesantren apa namanya? Pesantren Asyurtoh. Kalian jadi dokter spesialis tetap punya pesantren. Ustaz Somad dari mana? Dari Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Kok bisa Ustaz masuk VVIP? Kan mahal di situ. Ada dokter spesialisnya, alumni pesantren. Itulah yang mengasihi aku. Masuk Pak Ustaz, silakan masuk. Itulah dikasihnya aku jalan mudah. Begitu anak alumni pesantren masuk rumah sakit, banyak yang hampir mati tak jadi mati. Masuk dia ke ruang ICU,
Semua yang ada di dalam itu lagunya cuma satu, setengah napasku pergi. Masuk anak pesantren ini, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sehatlah pasien-pasien di situ. Apa kata ibu-ibu itu di situ? Ya Allah, kok menengok dokter muda yang alumni pesantren ini, rasanya mau kupinangkanlah anak lajangku di rumah. Ada pula bapak-bapak yang sakit di situ. Ya Allah, kalau matilah biniku, inilah gantinya. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan kalau dokter itu tak pernah kenal agama, tak tahu baca Quran, tak tahu mengaji, tak tahu mendoakan, taunya duit, duit, duit. Begitu masuk dia ke ruang dengan rambutnya macam sarang tawon, warnanya 3 merah kuning kelabu, macam durian pula tu. Anak fang, antingnya 13, satu di sini, satu di sini, satu di sini, kuku hitam. Masuk, mana yang sakit? Mana? Yang setengah mati, mati kontan. Saya banyaklah jamaah-jamaah ini yang di rumah sakit, dokter-dokter. Ustadz Somad, kata Pak Dokter, sebetulnya pasien itu tidak perlu obat. Kenapa gitu kata Bapak? Banyak pasien saya itu saya ajak ngobrol-ngobrol, sehat. Lupa dia makan obat. Jadi sebetulnya yang buat seorang sehat itu apa Pak Dokter? Yang membuat sehat itu adalah pikiran, yang membuat sakit pun pikiran. Berapa persen obat itu menyehatkan orang? Cuman 20% Pak Ustadz, yang 80% sugesti. Kenapa dia punya harapan hidup? Karena dokternya mengatakan, ibu layak hidup, ibu masih disayang, ibu punya kesempatan, bapak juga demikian, sehat dia. Ini banyak orang nakuti, kalau begini nampaknya nggak sampai hari Jumat selesai. Apa nggak pucat kawan itu? Ustadz Somad, Bapak teman saya dosen di UIN, iya. Ngapain kemari Pak? Mertua saya kakinya luka, terus periksa, dikasih tahu karena kaki ibu luka, ini diabetes mellitus, nanti diamputasi. Akhirnya memikirkan itu naik darah tingginya, naik gulanya, naik kolesterolnya, atau baring tak bangun-bangun. Jadi sebetulnya yang membuat kita susah ini adalah pikiran. Anak pesantren pikirannya berpikir. Anak pesantren bukan tak berpikir, tapi yang dipikirkannya adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Berpikir dia tentang langit, muncul ilmu falak.
Berpikir dia tentang bumi, muncul ilmu geologi. Berpikir dia tentang perputaran siang dan malam, muncul ilmu meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Aku pun tak paham. Inilah calon pemimpin masa depan, insya Allah. Amin. Oh, jadi pesantren di Riau itu yang terbesar pesantren Bidayatul Hidayah. Oh iya? Berapa santrinya? Laki-laki 2.100, perempuan 2.100, 4.200. Oh, di Jawa Timur kalau itu kecil, Pak Ustadz. Kami di Jawa pesantren itu 20.000. Penduduknya berapa, Besti? Jangan kau bandingkan. Riau ini penduduknya 6,7 juta. Berapa penduduknya? 6,7 juta. Jawa Tengah 35 juta. Jawa Timur 40 juta. Jawa Barat 50 juta. Ustadz nengok di mana? Di Google lah. Jadi kalau dihitung sama sebetulnya. Jadi kalau di Jawa Timur ada pesantren 20.000, itu sama dengan Rokan Hilir punya pesantren 4.200. Skala hitung-hitungan. Jadi kalau di Jawa, ini pesantren kita ini santrinya 20.000. Allahu Akbar. Karena manusianya banyak. Pulau memang besar Sumatera, tapi populasi pertumbuhan manusia banyak di Jawa. Kenapa lebih banyak? Mana ku tahu. Ada orang Jawa di sini. Pripun kapare Bapak Ibu? Api, sugih, waras. Alhamdulillah, waras itu sehat, bukan tak gilo. Banyak. Kalau kita paham bahasa, kita tak tersinggung. Waktu ditanyanya, Ustaz Somad waras, waras artinya sehat. Jangan mengamuk, Ustaz Somad waras, sejak kapan aku gilo? Makanya kita perlu khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila Jadi kalau kita di pesantren itu anak-anak ini belajar budaya. Karena di pesantren ini ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Minang, ada. Dia tak akan tersinggung karena udah lama berkawan. Tapi kalau dia tak pernah, yang dikenalnya di dunia ini cuma 3: oma, ayah, adik. Asal jumpa orang lain takut. Tapi kalau dia di pesantren terbiasa. Sini kau sebentar, sini. Dia tak takut. Kenapa? Itu kawan aku dari Medan. Kenapa begitu cakapnya? Angin kencang di sana. Beda sama Jawa, orang Jawa. Kenes dulu. Menunjuk pun dia tak mau begitu.
Begitu dia. Begitu juga ini ada orang Minang, ada orang Batak. Datanglah pula orang Minang ke tempat orang Batak. Biado, kata orang Batak. Kata Minang, babida donando kambiang. Karena tak paham bahasa. Ya tak. Padahal biado itu artinya kaifahalu. Biado bi khair. Tapi karena tidak saling mengenal, di pesantren kita mengenal berbagai macam budaya. Alhamdulillah. Tapi selama di pesantren jangan jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Paham? Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Kalau hari ini ayahmu pejabat, hari ini ayahmu orang kaya, jangan terlalu berharap. Hari berganti musim berubah, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kalau kau anak yatim, emakmu susah, jangan putus harap, nak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun